Itu suara apa ya, Kak? Berisik sekali. Itu suara orang mengebor kayu, Dito. Bor, apa itu, Kak? Bor adalah alat untuk melubangi kayu maupun tembok. Oh, Ayo kita pulang, pasti ibu sudah menunggu. baik, Kak. Halo adik-adik yang pintar, salam jumpa dalam program video pembelajaran tematik untuk kelas 5 sekolah dasar semester 1. Pada program video pembelajaran tematik kali ini yang berjudul Yuk Kita Mengenal Perubahan Energi pada Peralatan Listrik. Dengan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana perubahan energi pada peralatan listrik. Dan adik-adik setelah menyaksikan program video pembelajaran tematik kali ini, adik-adik diharapkan mampu 1. Menyebutkan alat-alat yang menggunakan sumber listrik dengan cermat. 2. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik dengan cermat. Nah adik-adik, materi yang akan kita bahas kali ini bermuatan ilmu pengetahuan alam. Adik-adik yang pintar, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan perubahan-perubahan energi apa saja yang terjadi pada peralatan listrik, tentunya adik-adik harus mengetahui apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau tindakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Energi dapat terlihat manfaatnya apabila telah mengalami perubahan bentuk dari satu energi ke energi yang lainnya. Nah adik-adik, perubahan-perubahan energi apa saja ya yang dihasilkan oleh peralatan listrik? Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian sedang apa? 8. Olahraga, Dito. Oh, Habis olahraga kayaknya jadi lapar. sama dong, Kak. Kita juga lapar. Kamu kan gak ikutan aktivitas, kayak ikutan lapar. Yaudah, kalian mau bikin roti bakar saja? Kita mau dibuatin juga, Kak. Yaudah, ayo. Nah, sebelum kita memasak roti bakar, kita panaskan dulu alatnya sampai elemennya memanas. Selanjutnya, kita olesi roti dengan mentega dan selai. Kita bantu, Kak. Boleh? Nah, selesai, Kak. Setelah itu, kita tumpuk roti tawar. Lalu, kita masukkan ke dalam alat pemanggang roti. Wah, saat dibuka pemanggang roti ini terasa panas sekali ya, Kak. Iya, Dito. Karena di dalam pemanggang roti ini ada arus listrik yang menghantarkan sehingga menyebabkan alat pemanggang roti ini menjadi panas. Oh, selain pemanggang roti listrik, apa ada peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas, Kak? Tentu ada, Dito. Apa saja, Kak? Nah, kakak akan jelaskan dan menyebutkan contoh-contohnya. Ada beberapa macam peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Antara lain 1. Setrika listrik. Setrika listrik adalah peralatan listrik rumah tangga yang digolongkan dalam peralatan pemanas berdaya rendah. Bagaimana setrika listrik dapat menghasilkan panas? Karena setrika mempunyai komponen logam atau besi yang menjadi alat utama dalam pengubahan energi listrik menjadi energi panas. Logam atau besi ini akan memanas ketika dilewati arus listrik. Logam ini akan memanaskan dasar setrika sehingga dapat digunakan untuk menyetrika baju atau pakaian. Ada beberapa jenis setrika. Di zaman modern ini, setrika mengalami beberapa perkembangan. Pada setrika zaman kuno, untuk dapat menghasilkan panas pada alat setrika diisi dengan arang yang membara. Sedangkan, setrika saat ini kebanyakan dibuat dari aluminium dan baja tahan karat. Sumber panas berasal dari listrik, serta memiliki termostat, yaitu alat pengatur atau pengimbang panas pada setrika.
Selain itu, di zaman yang serba canggih ini, ada setrika modern yang dapat mengubah air menjadi uap untuk membasahi pakaian. Dalam menggunakan alat ini, harus berhati-hati ya, karena dengan meninggalkan setrika yang sedang menyala dapat membuat pakaian kita hangus. 2. Kompor listrik. Kompor listrik adalah alat elektronik rumah tangga yang mengandung kumparan yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kompor listrik mempunyai banyak fungsi, di antaranya memasak air, sayur, merebus ayam, maupun daging. 3. Teko listrik. Teko listrik adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk memasak air hingga mendidih. Teko listrik ini memanfaatkan konduktor untuk menghantarkan panas dari aliran arus listrik. Di dalamnya terdapat komponen yang disebut elemen pemanas yang terbuat dari logam. 4. Penanak nasi listrik atau rice cooker. Penanak nasi merupakan peralatan rumah tangga yang berfungsi untuk memasak beras hingga masak menjadi nasi. Sama halnya dengan teko listrik. Penanak nasi atau rice cooker mempunyai elemen pemanas yang terbuat dari logam yang jika dialiri arus listrik akan menghasilkan panas dengan suhu maksimal, sehingga beras dapat cepat matang. 5. Solder listrik. Solder listrik merupakan alat bantu merakit atau alat untuk membakar alat elektronik yang menggunakan papan PCB atau print circuit board. PCB atau print circuit board adalah sebuah papan yang digunakan untuk mendukung semua komponen-komponen elektronika yang berada di atasnya. Papan PCB juga memiliki jalur-jalur konduktor yang terbuat dari tembaga dan berfungsi untuk menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Sedangkan fungsi solder listrik yaitu untuk menyambungkan kabel kecil pada hubungan yang terputus pada papan PCB. Solder biasa digunakan oleh tukang reparasi TV, tukang reparasi radio, tukang reparasi komputer, dan lain-lain. 6. Oven listrik atau microwave. Oven listrik atau biasa disebut microwave adalah peralatan rumah tangga yang menggunakan arus listrik untuk memasak atau memanaskan makanan. 7. Pemanggang roti listrik. Pemanggang roti adalah peralatan listrik rumah tangga yang digunakan untuk memanggang roti yang telah diiris-iris berbentuk lempengan. Panas yang dihasilkan dengan menggunakan elemen pemanas dari kawat nikel dan pipi yang dililitkan pada lempengan bahan tahan panas seperti asbes atau mika. Roti yang telah diiris dimasukkan ke dalam rongga yang tersedia. Dipanaskan atau dipanggang salah satu jenis pemanggang roti yang banyak dipakai pada rumah tangga. Konstruksi pemanggang roti yang banyak dipakai di rumah tangga mempunyai konstruksi yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. 1. Rumah pelindung. 2. Elemen pemanas. 3. Dudukan roti. 4. Pengatur panas dan timer. 5. Lampu indikator. Wah, banyak sekali ya Kak contoh-contohnya. Iya, betul. Wah, rotinya sudah matang. Wah, asik. Rotinya sudah matang. Ayo kita makan. Ayo Kak. Putarannya panas sekali ya. Aku mau nyalakan AC-nya. Hari ini terasa gerah sekali ya, Dito. Iya, maka dari itu aku menyalakan AC-nya Kak. Iya, Dito. AC ini dapat berfungsi karena adanya hubungan arus listrik, sehingga dapat menggerakkan baling-baling pada AC untuk menyedot udara panas. Kemudian meniupkannya ke pipa koil yang berisi cairan refrigeran atau biasa disebut freon, sehingga udara ruangan menjadi sejuk atau dingin. Oh, begitu. Energi listrik menjadi energi gerak.
Ada beberapa macam peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Di antaranya, 1. Kipas angin. Kipas angin adalah alat listrik yang digunakan untuk menghasilkan angin. Kabel pada kipas angin jika dihubungkan dengan stop kontak listrik, maka akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin adalah motor listrik. Kabel pada kipas angin jika dihubungkan dengan stop kontak listrik, maka akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin adalah motor listrik. Pada motor listrik, arus listrik mengalir melalui kumparan untuk menimbulkan induksi magnet. Kipas angin tersebut dapat berputar karena adanya energi listrik yang diubah oleh komponen-komponen magnet di dalam kipas angin tersebut menjadi energi gerak. Induksi magnet inilah yang menyebabkan poros pada alat-alat listrik bergerak. 2. Air conditioner atau AC. AC berfungsi sebagai pendingin ruangan. Kabel AC jika dihubungkan dengan arus listrik, maka akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sehingga dapat menggerakkan baling-baling pada AC untuk menyedot udara panas, kemudian meniupkannya ke pipa koil yang berisi cairan refrigeran atau biasa disebut freon, sehingga udara ruangan menjadi sejuk atau dingin. 3. Mesin cuci. Mesin cuci merupakan peralatan rumah tangga listrik yang terdiri dari komponen-komponen listrik yang dirangkai sedemikian rupa, sehingga dapat berfungsi untuk mencuci, membilas, dan memeras atau mengeringkan pakaian. Pada mesin cuci, tenaga listrik dikonversi menjadi energi mekanik atau energi gerak. Tenaga mekanik inilah yang dimanfaatkan untuk dapat melakukan fungsi mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian. Mesin cuci memiliki tenaga penggerak elektrik yang sering disebut sebagai motor listrik. Mesin cuci memiliki tenaga penggerak elektrik yang sering disebut sebagai motor listrik. 4. Blender. Blender merupakan salah satu alat rumah tangga listrik yang digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan makanan. Alat ini menggunakan komponen pengiris berbentuk pisau bermata 4. Pisau ini berputar melalui kopel roda-roda gigi dari karet ke poros motor yang berputar. Pada badan atau bodi blender terpasang sebuah saklar yang berfungsi untuk menghidupkan dan mengatur kerja motor. 5. Alat pengocok bahan makanan atau mixer. Mixer adalah alat rumah tangga listrik mekanis yang berfungsi sebagai pengaduk adonan kue yang menggunakan campuran telur, tepung, dan larutan tertentu atau biasa disebut dengan alat pengaduk telur. Tungkai pengaduknya digerakkan oleh sebuah motor listrik melalui kopel roda-roda gigi. Variasi kecepatan putar dapat diatur dengan sebuah saklar pemilih kecepatan yang diletakkan sedemikian rupa hingga mudah dijangkau oleh ibu jari atau jari telunjuk yang sedang menggenggam gagang mixer. Arus listrik akan mengalir dan dapat menggerakkan motor listrik jika kabel penghubung listrik mixer dihubungkan dengan stop kontak listrik. 6. Alat penyedot debu atau vacuum cleaner. Vacuum cleaner atau penyedot debu adalah peralatan modern yang sangat membantu pekerjaan rumah tangga, khususnya untuk membersihkan debu dengan mudah dan cepat. Alat ini khusus digunakan untuk menghisap debu yang melekat di permukaan lantai, karpet, sofa, dinding, dan lain-lain. Vacuum cleaner membutuhkan arus listrik untuk menggerakkan motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk memutar kipas. Perputaran kipas ini yang mengakibatkan penurunan tekanan di dalam vacuum cleaner atau ruang hampa sehingga debu terhisap. 7. Mesin pompa listrik air. Mesin pompa listrik air berfungsi sebagai penyedia aliran air dalam jumlah besar dengan prinsip kerja menghisap air yang tersedia dan mendistribusikan aliran air tersebut kepada setiap saluran air. Pompa air listrik dapat berfungsi jika motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak tersebut akan difungsikan untuk memutar baling-baling pompa hingga mencapai putaran yang dibutuhkan oleh pompa air untuk mengkosongkan udara pada ruang pompa, sehingga akan menghasilkan daya hisap kepada sumber air yang akan didistribusikan dan memompa kepada saluran-saluran keluaran air.
8. Mesin bor listrik. Mesin bor listrik adalah alat yang berbentuk runcing yang terbuat dari besi yang berfungsi untuk melubangi kayu dan tembok. Cara kerja mesin bor listrik yaitu dengan memutarkan media pemotong yang arah pemakanan mata bor cuma kepada sumbu mesin tersebut. Alat pemutar pada bor yaitu motor listrik yang dapat bergerak jika dihubungkan dengan arus listrik, sehingga dapat bergerak memutar melubangi benda yang akan dibor. Nah adik-adik, tahukah kalian jika perubahan energi listrik selalu memenuhi hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, dan energi hanya bisa berubah menjadi bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Adik-adik, baru saja kita melihat tayangan-tayangan peralatan listrik yang bisa merubah energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas. Ada lagi peralatan listrik yang bisa merubah energi listrik menjadi energi yang lainnya. Apa saja contoh-contohnya? Kita lihat tayangan berikut ini. Waduh, bosan nih. Iya kak, Dengerin radio yuk. ayo. Makan juga deh Doi. Iya. Ini saja kak ya. Iya gak apa-apa boleh. Energi listrik menjadi energi suara atau bunyi. Ada beberapa macam peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara. Di antaranya, 1. Radio merupakan alat elektronik yang menghasilkan gelombang suara. Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang magnet listrik atau elektromagnet yang ditangkap oleh antena radio menjadi energi suara. Energi suara yang dihasilkan kemudian diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. 2. Pengeras suara atau speaker aktif. Speaker aktif atau biasa disebut pengeras suara, yaitu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi frekuensi audio atau sinyal suara yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan cara menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara. 3. Handphone. Handphone adalah alat elektronik tanpa kabel yang berfungsi sebagai alat komunikasi, hiburan, maupun mencari informasi. Walaupun tanpa kabel, handphone tetap saja membutuhkan aliran arus listrik untuk menyimpan energi ke dalam baterai. Tanpa arus listrik tersebut, handphone tidak dapat digunakan. Untuk itu, suara yang dihasilkan pada handphone merupakan bentuk perubahan energi listrik menjadi energi suara. Loh, lampunya kok tidak bisa menyala? Kak, kakak, Ya Dito, ada apa? lampunya tidak bisa menyala. Oh, coba kakak periksa dulu. Iya, tidak menyala. Mungkin saja kawat yang ada di bolam lampu pijar ini terputus. Jadi tidak bisa dialiri arus listrik lagi. Lalu bagaimana kak? Ya, lampunya diganti Dito. Ya sudah, Tito mau membeli lampu baru dulu. Dito, lebih baik kamu beli lampu jenis neon saja ya. Mengapa tidak membeli lampu pijar lagi kak? Karena lampu jenis neon ini lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar. Juga cahayanya lebih terang Dito. Ya sudah, Tito mau membeli lampu neon saja. Ya Dito. Energi listrik menjadi energi cahaya. Peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yaitu lampu. Lampu adalah alat penerangan buatan yang jika dihubungkan dengan arus listrik akan berubah energi menjadi energi cahaya. Cahaya yang dihasilkan tersebut digunakan untuk menerangi jalan maupun ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Tanpa adanya lampu, ruangan maupun jalan akan gelap. Ada beberapa jenis lampu, misalnya 1. Lampu pijar atau bohlam. Jenis lampu yang dikembangkan oleh Thomas Alva Edison ini memakai semacam kawat pijar atau wolfram di dalam bola kaca lampu pijar tersebut. Lampu ini membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan lampu jenis TL atau tube lamp atau biasa disebut neon. Jika
Dikarenakan untuk mendapatkan tingkat terang yang sama, lampu pijar atau bohlam hanya bertahan 1000 jam atau untuk rata-rata pemakaian 10 jam sehari semalam dan hanya bertahan kira-kira 3-4 bulan. Dan setelah itu kita harus membeli bohlam baru. 2. Lampu neon atau TL adalah lampu penerangan yang berbentuk dop atau tabung. Lampu neon bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya memanjang biasa, spiral atau tornado, memanjang vertikal dengan fitting atau bentuk pemasangan kekap lampu yang mirip seperti lampu pijar biasa. Lampu TL atau lampu neon ini lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar dan cahayanya lebih terang. Lampu TL dapat bertahan 15.000 jam atau setara dengan 10 tahun pemakaian. Warna cahaya lampu neon ini ada yang berwarna putih, kuning, dan warna lainnya. 3. Lampu halogen. Lampu jenis ini merupakan lampu spot yang baik. Lampu spot adalah lampu yang cahayanya mengarah ke satu area saja. Misalnya, lampu untuk menerangi benda seni secara terfokus. Lampu ini baik untuk digunakan sebagai penerangan taman. 4. Lampu LED atau Light Emitting Diode merupakan lampu paling hemat energi di antara jenis lampu lainnya. Meskipun harganya relatif mahal, lampu LED disarankan bagi Anda yang memperhatikan bahwa energi atau watt yang dipakai sangat kecil. Lampu LED juga bisa bertahan sangat lama hingga kurun waktu 20 tahun. Bila dibandingkan dengan menggunakan lampu pijar, maka dalam 20 tahun harus membeli atau mengganti sekitar 60 buah lampu pijar. Warna cahaya lampu LED banyak, meliputi semua warna, bisa merah, putih, hijau, biru, kuning, dan sebagainya. Kalian sedang apa? Ini kakak sedang mengerjakan tugas. Mengapa tidak ditulis dengan tangan saja, Kak, tugasnya? Dengan menggunakan komputer, tugas kakak akan lebih cepat selesai dan praktis. Betul juga ya. Energi listrik menjadi energi cahaya, suara, dan gambar. Selain dapat berubah menjadi energi cahaya saja, energi listrik juga dapat mengubah energi menjadi energi cahaya, suara, dan gambar sekaligus. Beberapa macam peralatan listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, suara, dan gambar yaitu 1. Televisi. Televisi merupakan alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, suara, dan gambar sekaligus. Televisi dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir ke dalam kabel yang dihubungkan dengan stop kontak listrik. Televisi ini berfungsi sebagai sarana informasi dalam menyampaikan berita secara audio atau suara dan visual atau penglihatan sekaligus. 2. Komputer. Komputer adalah merupakan alat elektronik yang dapat menerima input data atau memasukkan data dan mengolahnya menjadi suatu informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memorinya serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya. Di era modern sekarang ini, komputer menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Fungsi komputer sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Karena dengan adanya komputer, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas sehingga pekerjaan menjadi praktis, mudah, dan cepat selesai. Nah, adik-adik, demikian tadi kita sudah menyimak program video pembelajaran yang berjudul Yuk Kenali Perubahan Energi pada Peralatan Listrik yang berfokus pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan adik-adik tentunya sudah mengetahui apa itu energi dan peralatan listrik apa saja yang menggunakan sumber energi listrik dan perubahan energi apa saja yang bisa dirubah oleh peralatan listrik tersebut. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan ingatlah, hati-hati ketika menggunakan peralatan listrik.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dan sampai jumpa lagi dalam program video pembelajaran selanjutnya.